Babu majaa inna lil mauti sakaratin wa fi taslimil a'doi ba'daha ala ba'din wa fi ma yasirul insanu ilaihi. Ini bab menerangkan tentang sesuatu yang datang, keterangan sesungguhnya orang yang meninggal dunia akan mengalami mabok, sakarat. Dan pada penyerahan anggota-anggota sebagiannya atas sebagian yang lain. Dan pada sesuatu yang jadilah manusia terhadapnya. Rawal Bukhari wa ghairuhu an Aisyata radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi riqwatun aw alabatun fiha ma'un faja'ala yudkhilu yadahul mubarakata fiha. Riwayat dari Imam Bukhari dan juga lain daripada Imam Bukhari yang datangnya dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadaihi, pada saat di antara dua tangannya ada riqwatun, ya, aw albatun, semacam ada satu wadah. Ya, riqwah, albah itu satu wadah. Ya, bisa ya seperti ya wadah tempat air gitu. Ya, itu namanya riqwah, wadah kecil. Fiha, di dalam wadah tersebut maun, ada apanya? Ada airnya. Faja'ala yudkhilu yadahul mubarakata fiha, maka mulailah Rasulullah memasukkan tangannya yang penuh dengan nilai keberkahan ke dalam bejana tersebut. Ya, jadi air itu ya ada di dalam wadah, kemudian Rasulullah masukkan tangannya yang mulia, yang berkah ke dalam wadah yang ada airnya. Kemudian wayamsahu biha wajahu, kemudian menyapu dengan tangannya tadi mukanya. Jadi dimasukkan tangan Rasulullah ke dalam wadah yang ada airnya, kemudian diusapkan ke mukanya. Wayaqulu, sambil Rasulullah berkata, la ilaha illallah innalil mauti lasakarat. Ini di akhir-akhir ya Nabi nih. Ya, dalam satu riwayat begitu. Ya, jadi diambil air ya, yang di dalam wadah, kemudian diusapkan tangannya ke air tersebut, diusapin ke bagian mukanya, kemudian sambil dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi menjelaskan sesungguhnya kematian itu ia akan mengalami sakarat. Jadi orang tuh pada saat mau meninggal dunia pasti mengalami yang namanya sakratul maut. Nah, itu yang selalu kita minta, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Jadi memang ada keterangannya tuh Bapak Saudara, sahih. Ya, bahwa setiap orang yang mau meninggal dunia, ya sebelum diangkat, dicabut nyawanya, maka dia akan mengalami yang namanya sakarat. Ya, sakaratul maut, mabok dalam kematian. Ya, itu berat sekali. Ya, Masya Allah. Ya, itu dalam riwayat-riwayat seperti sakitnya dia dikulitin hidup-hidup. Ya, jadi sakitnya seperti itu. Seperti dikulitin hidup-hidup. Tapi kadang-kadang ya umat Islam itu ya dikasih rahmat sama Allah. Ya, ada yang kelihatannya enak benar pada saat meninggal dunia. Gampang saja. Nah, seperti itu. Ada juga yang kelihatannya susah dan lain-lain sebagainya. Tapi tetap husnuzan bahwa orang mukmin itu insya Allah diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap ada yang namanya sakarat. Ya, jadi setiap dalam diri manusia yang akan mengalami kematian, pasti dia akan mengalami sakarat, termasuk Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah juga termasuk mengalami sakaratul maut, dan bahkan Siti Aisyah melihat langsung. Ya, ceritanya, ya Siti Fatimah melihat langsung, bahkan malaikat Jibril juga melihat
Bagaimana saat-saat Rasulullah mau meninggal dunia. Bahkan Rasulullah minta kalau bisa sakitnya umatku biar saya ngerasain semuanya. Tuh sampai begitu Nabi. Ya, jadi sakitnya umatku pada sakratul maut biar saya aja dah yang merasakannya. Itu Nabi begitu. Kita menghadapi orang yang lagi sakratul maut. Iya. Dengan mengucap kalimat la ilaha illallah itu sampai akhir dia menghembus apa yang terakhir apa terus gitu kita baca. Ngajarinnya saat dia udah bisa aja baca. Kalau kita udah ajarin la ilaha illallah, dia udah baca, udah jangan diajarin lagi. Iya, jangan, kasihan. Iya, udah cukup. Ya, dia kan kagak ngomong lagi. Ya, kalau seandainya dia ngomong lagi, ya dipesan-pesan lagi. Nah, habis pesannya kita dengerin, kita ajarin lagi. La ilaha illallah. Kalau dia udah baca la ilaha illallah, udah diam aja. Kalau seandainya dia meninggal dunia, berarti itu akhir kalimat la ilaha illallah. Yang la ilaha illallah, udah la ilaha illallah, udah jangan, kasihan. Cukup sekali aja. Tapi kalau dia belum, ajarin lagi. Dia belum bisa, ajarin lagi. Dia belum bisa, ajarin lagi. Tapi kalau dia udah bisa, la ilaha illallah. Udah jelas banget tuh. Dah, jangan diapa-apain lagi, udah diem aja. Tapi kalau misalnya di ngobrol lagi atau dipesan wasiat, nah kita dengerin wasiatnya. Selesai, ajarin lagi. La ilaha illallah. Seandainya kagak bisa la ilaha illallah, minimal Allah. Itu sebab susah. Ya, susah. Saat-saat seperti itu lagi sakratul maut. Tapi dia udah baca Allah, udah cakep. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau dia bisa la ilaha illallah. Kalau kepanjangan dia nggak bisa, jangan dipaksa. Allah. Atau minimal hatinya. Kita ya ucapkan di telinganya, minimal hatinya yang nanti akan baca. Nah seperti itu. Ya. Nah ini yang kata Nabi, dibaca la ilaha illallah. Kemudian Nabi bilang, ya kematian akan mengalami sakratul maut. Jadi semuanya pasti akan mengalami sakratul maut. Summa nasaba sallallahu alaihi wasallam yadahu, kemudian menegakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tangannya, wa ja'ala yaqulu, dan dia mulai berkata, berdoa firrafiqil a'la, yaitu dengan Allah, teman yang paling tinggi. Rafiqil a'la itu Allah. Nabi Muhammad punya rafiqul a'lanya siapa? Ya Allah, kekasihnya. Ya, makanya Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasih Allah. Ya, jadi Nabi berkata ya di hadapan ya ar-rafiqil a'la, Allah kekasihnya Rasulullah SAW. Hatta kubidha sallallahu alaihi wasallam, sehingga dicabutlah nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa malat yaduhu, kemudian condong tangan yang dari tegak tuh dia berdoa, kemudian sampai ya lemes. Nah, itu malat yaduhu. Wa kanat Aisyah radhiyallahu taala anha, dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha taqulu, berkata, ma aghbata ahadan yuhawwinu mautahu ba'dallazi ra'aitu min syaddihi, atau min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, tidak ada satupun yang paling gampang kematiannya setelah yang saya lihat, karena begitu berat kematian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam satu riwayat malaikat Jibril kagak tega ngelihatnya. Sampai-sampai malaikat Jibril tegur sama Nabi, "Ya Jibril, kenapa kamu sih enggak ngeliatin saya? Nah, kamu udah enggak cinta sama saya ya?" Kata malaikat Jibril, "Bukan saya enggak mau ngelihat kamu ya Rasul, aku enggak tega ngelihatnya." Tuh begitu. Ya, jadi memang Rasulullah minta supaya rasa sakit ya yang dialami oleh umatnya biar dirasakan semuanya sama Rasulullah. Masya Allah, begitu ya baiknya Rasulullah, begitu sayangnya Rasulullah, sampai-sampai kata Siti Aisyah, nggak ada lagi yang saya lihat yang paling gampang kematiannya setelah saya lihat dari beratnya mati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Imam Bukhari ya. Jadi ini diceritakan di dalam ya kitab Imam Bukhari seperti itu.
Akhrajahu Tirmizi, kemudian diriwayatkan ini hadis juga oleh Imam Tirmizi. Wafil Bukhari, dan di dalam riwayat Imam Bukhari anha juga dari Siti Aisyah qalat, Siti Aisyah berkata, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal Rasulullah SAW, wa innahu la baina hakini wa zakini, ya, dan sesungguhnya Rasulullah itu pada saat meninggal dunia ada di antara, yaitu ya halakoh saya, di antara tenggorokan saya dan janggut saya dalam pelukannya, ya. Jadi Rasulullah ada di dalam, ya ini nih pelukannya Siti Aisyah, begitu dalam riwayat yang disampaikan ya oleh Imam Bukhari. Pala ukrihu syiddatal mauti, maka saya tidak suka beratnya kematian li ahadin, kepada seseorang, ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hakinah, nah hakinah ini diartikan apa? Al mutmainnu bainat tarakuwati wal halki, ketenangan di antara yaitu halak, ya, dan urat-uratnya, ya begitu. Jadi di antara tenggorokannya tuh, ya ada halak dan urat-uratnya. Jadi Nabi Muhammad dipelukannya di situ. Wazakinatu, zakinah itu artinya apa? Nakratu zakan, ya urat yang ada di janggutnya, ya di janggutnya, di jenggotnya. Nah jadi di situ tuh sekitar itu, dipeluknya di situ. Wakila, ada yang katakan lagi dalam riwayat yang lain, ghairu zalika, tidak seperti itu. Jadi ya artinya Rasulullah meninggal dalam pelukan Siti Aisyah. Warawabnu Abi Syaibata fi musnadihi, dan telah meriwayatkan Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musnadnya Imam Ibnu Abi Syaibah an Jabirin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, tahaddasu an Bani Israil, mereka bercerita terkait tentang kehidupan Bani Israil, wala haraja, dan itu tidak dosa, nggak apa-apa cerita-cerita orang-orang Bani Israil yang dulu yang udah pada meninggal dunia. Kata Nabi, nggak apa-apa, ini pelajaran, ya, la haraj, tidak dosa. Fa innahu kanat fihim a'ajibu, karena sesungguhnya banyak kejadian-kejadian yang aneh pada diri mereka, orang-orang Bani Israil. Summa ansha'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisuna, kemudian Rasulullah SAW mulai bercerita di hadapan kami terkait tentang bagaimana kehidupan dan kematian mereka, orang-orang Bani Israil. Diceritain sama Nabi. Qala, Nabi mulai ya bersabda, kharajat ta'ifatun minhum, keluar satu kelompok daripada mereka. Jadi dari satu kelompok dari mereka keluar, yakni Bani Israil, yang dimaksud kelompok Bani Israil. Paktu makbarotan min maqabirihim, maka datangkanlah makbaroh dari makbaroh mereka. Faqalu, maka mereka bilang begini, lau shallaina raq'ataini, seandainya kami sholat 2 rakaat, kata Nabi tuh, ya di depan kubur-kubur daripada Bani Israil yang begitu banyak kuburannya di tempat penguburan. Nabi bilang begini, seandainya kami sholat 2 rakaat, wasa'alnallaha azza wa jalla, kemudian kami minta sama Allah azza wa jalla, ayyukhrijalana ba'dal amwati, supaya Allah mengeluarkan ya kepada kami sebagian orang-orang yang udah pada mati, payukhbirana anil mauti, kemudian dia akan memberikan informasi kepada kami tentang kematian. Bisa. Jadi Nabi sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat Nabi minta kepada Allah supaya tuh orang-orang yang udah pada meninggal biar kembali hidup lagi, biar dicerita, ntar didengerin sama yang lain, ya biar pelajaran. Bisa nggak tuh? Bisa. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Tinggal Nabi minta aja, ya Allah tolong hidupkan kembali orang yang udah ratusan tahun tuh meninggal dunia. Ya, kemudian nanti biar cerita bagaimana ceritanya pada saat dia mau meninggal dunia dulu.
pada saat sakratul maut bagaimana rasanya. Nanti dicerita, habis cerita jelas, kemudian meninggal lagi. Nah begitu. Ya itu salah satu mukjizat yang Allah berikan. Gampang kalau memang Nabi mau minta seperti itu. Ya sehingga ya dibilang ya Allah akan keluarkan tuh sebagian ya mayat-mayat mereka. Kemudian mayat itu akan hidup kembali dan dia akan cerita terkait tentang kematian. Kalau orang yang udah mati cerita mau mati, ya udah pas cukup ya. Kalau orang hidup cerita kematian, ya jadi belum yakin ya. Ente kayak udah mati aja cerita mati. Nah, tapi kalau yang mati dihidupkan kembali cerita terkait tentang kematian, mantap gak kira-kira? Mantap. Iya dia tahu semuanya. Dulu waktu saya meninggal begini ceritanya, waktu sakratul maut begini, masya Allah. Ya itu di hadapan Nabi dicerita. Begitu Bapak Saudara. Ya itu adalah ya mukjizat yang Allah berikan dan itu gampang sama Allah. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gampang aja kalau Allah mau. Gampang kalau Allah berkehendak. Cukup kun fayakun. Walaupun udah ratusan tahun. Udah ratusan tahun Allah mau kembalikan lagi hidup dicerita. Bisa nggak? Bisa cerita. Ya itu pasti gampang. Jelas. Ya itu mudah sekali. Ya, Ustaz, kan dia udah ratusan tahun, udah nggak ada jasanya, udah tulang-tulang doang. Ya itu menurut kita, Allah mah gampang aja. Ya, dan ini harus kita percaya. Ini namanya kisah cerita, makanya hadisnya sahih. Imam Bukhari yang menyampaikan. Nah seperti itu. Sama, ya Allah jelaskan dalam kitab Al-Quran cerita-cerita orang-orang dulu yang bagaimana mereka. Ya, nah ini hadis juga begitu. Ya, makanya kata Nabi, "Lau shallaina rak'ataini wa sa'alna Allah 'azza wa jalla ayyukhrijalana ba'dal amwati fa yukhbiruna 'anil maut." Tuh, dia akan cerita tentang kematian. Orang yang udah mati hidup lagi cerita tentang kematian, pas ya. Tuh begitu. Karena diceritanya apa adanya yang dialami. Seperti itu. Qala, lalu beliau berkata, "Fa'alu," maka mereka melakukannya. Benar tuh. Ya, jadi orang itu ya pada hidup kembali dan dicerita, wah dulu waktu saya meninggal begini. Fabainama hum kadzalika, maka tatkala mereka seperti itu, idz tala'a ra'su rajulin min qabri aswadil launi hasiran baina ainihi asaras sujudi faqala. Tiba-tiba benar tuh Bapak Saudara muncul seorang ya itu ada muncul ra'su rajul, kepala seseorang dari kubur yang udah hitam warnanya. Hasiran baina ainihi. Hasiran baina ainihi itu matanya udah kelihatannya capek, letih. Nampak dari matanya udah capek, udah letih. Itu namanya hasiran baina ainihi. Ya, nampak letih ya di hadapan ya matanya. Orang kalau udah letih dari mata kelihatan kan ya? Ya Allah, Ustaz letih banget kayaknya tuh. Nah begitu. Matanya udah ngantuk mungkin. Ya begitu. Jadi dari matanya tuh udah kelihatan nampak letih. Ya di antara matanya. Asaras sujud. Bekas sujud. Faqala. Lalu ia bilang begini. Ya haula'i ma'aradtum. Hai mereka apa yang kamu inginkan? Baru dijawab. Laqad mutu min mi'ati sanah. Saya dulu meninggal udah 100 tahun yang lalu. Ya dicerita tuh. Saya ini meninggal 100 tahun yang lalu. Wa ma sakanat anni hararatul mauti, dan belum tenang dari saya panasnya kematian ilal an sampai saat ini. Itu panasnya ya mati ya sakratul maut rasanya ya sakitnya sampai sekarang masih terasa. Padahal udah 100 tahun. Dia meninggal sampai saat ini udah berapa tahun? 100 tahun. Tapi hararatul maut dirasakan. Ya, panasnya kematian, sakitnya sakratul maut ilal an sampai hari ini saya masih rasakan. Masya Allah. Udah 100 tahun dia meninggal. Tapi rasa sakitnya
sampai sekarang masih dirasakan. Ya. Itu cerita yang udah meninggal. Bukan cerita orang lain, cerita dia. Dia hidup lagi, didapat Nabi cerita begitu. Ya Allah, saya meninggal udah 100 tahun yang lalu. Tapi panasnya rasa kematian, sakitnya sakratul maut itu sampai saat ini masih terasa, belum hilang. Tuh, itu namanya masakanat anni hararatul maut ilal an. Begitu. Kemudian pada Allah, ini orang-orang yang meninggal dunia minta menabi, berdoalah ya kepada Allah, ayaruddani kama kuntu, supaya Allah mengembalikan saya seperti sedia kala. Tuh, jadi minta bantuan sama Nabi. Ya Rasulullah, doain saya biar rasa sakitnya hilang dah sekarang. Kembalikan lagi seperti semula. Tuh begitu. Jadi ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya dihidupkan kembali. Nah seperti itu. Wafil hadisi marfu'an, di dalam hadis. Ya ini bentuk hadisnya marfu'. Begini bunyinya. Innal abda la yu'aliju karabal mauti wa sakaratihi wa inna mafasilahu la yuslimu ba'duha ala ba'din yaqulu alaikas salam. Sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala sungguh akan mengobati rasa susahnya kematian dan sakratul maut, dan sesungguhnya itu sendi-sendinya sungguh akan selamat sebagian atas sebagian yang lain. Kemudian dia akan bilang alaikas salam, ya atas kamu, yaitu assalam, keselamatan. Tuparikuni, ya dia telah berpisah kepada saya. Wa uparikuka, dan saya berpisah kepada engkau. Ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Jadi artinya antara jasadnya dengan ruhnya berpisah. Ya, jadi ruh entah kemana, ya jasad entah kemana. Ya, jadi dibilang seperti itu. Ya, jadi ya, saya nggak tahu berpisahnya sampai kapan. Ya bahkan dibilang ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Nah nanti baru waruya annallahu ta'ala qala li Ibrahim al-Khalil, dan nanti kita ya bahas cerita tentang Nabi Ibrahim ya Khalilullah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.